Untuk yang dari KKN merapat ke kiri, Wiswayai pada madang. Sing penting madang. Sini Pak, sebelahnya Banser Pak. Jalan. 4 langkah ke kanan, jalan. Ya Pak, masuk Pak. Kampung halaman ya. Wih, selamat pagi. Ya. Pada pagi hari ini, yaitu program penanaman pohon ini hanya simbol saja yang kita tanam hari ini sebanyak 5.000. Tetapi di balik makna simbol ini, bagaimana kita ingin membuka hati warga lingkungan. Harapannya dari program ini bisa memberi manfaat buat masa depan, terutama mencegah adanya tanah longsor. Menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, namun membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, yaitu pihak yang terkait. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga harus memiliki perspektif pelestarian lingkungan. Edukasi untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sangatlah penting dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Generasi muda dikenalkan dan dibiasakan dengan tanggung jawab akan lingkungan. Diri menanam pohon untuk masa depan kita dan cucu kita. Jadi saya tambahkan, karena ini tadi cukup pointesnya saja, yang pada dasarnya ini sebenarnya reboisasi. Reboisasi ini kan penghijauan atau penanaman hutan-hutan yang gundul, yang tandus, yang mana akan menyebabkan terjadinya tanah longsor atau mungkin erosi penyebabkan dari air. Nah, inilah dengan penanaman pohon ini di masa-masa depan nanti, anak cucu-cucu kita atau mungkin menerusnya, kalau kita peduli terhadap lingkungan, khususnya alam. Kalau alam kita ajak bersahabat, saya yakin alam juga akan bersahabat. Tapi kalau alam kita bawa dengan sewenang-wenang, alam pun akan sama melakukannya. Contoh, kalau pohon kita tebang terus, tidak ada penerusnya, terjadi tanah longsor atau mungkin banjir. Sementara dengan adanya penanaman pohon, manfaatnya banyak. Salah satunya bisa untuk menyimpan air di saat musim kering. Masyarakat kita pasti bisa menikmati karena di dalam pohon itu airnya masih ada tersimpan. Itulah kandungan-kandungan, dan itu sangat bermanfaat. Apalagi 5.000 pohon tadi yang kita tanam, ya semuanya pohon yang bermanfaat. Mari kita sama-sama, bukan hanya kita menanam, karena penanaman tentunya perlu perawatan, betul nggak Bu? Pak ya, semuanya perlu perawatan. Jadi kalau ditanam terus kita tinggalkan, nanti pohonnya mati. Tolong setelah dirawat kita sengguyung sama-sama, pohon itu dipelihara. Ingat, anak cucu kita ke depan yang akan menikmati. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi nanti dinikmati oleh generasi kita seterusnya. Bukan kita tinggalkan dengan dalam keadaan longsor. Inilah fungsinya hutan. Mungkin banyak kalau zaman dahulu, kita kembali ke sejarah. Bangsa kita berjuang, larinya kemana? Dia gerilya, larinya ke hutan untuk ngumpet. Coba kalau kita lihat perang Teluk, mereka mau ngumpet kemana? Paling ke tanker-tanker, banker-banker kayak gitu, kelihatan dari atas. Tapi kalau hutan dengan tanaman yang bagus,
kita bisa ngumpet di situ untuk gerilya, tapi untuk NKRI, bukan untuk sabotase, dalam arti seperti itu ya. Jadi itulah fungsinya sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk perlindungan kita, untuk satwa yang lain, semua makhluk hidup ciptaan Tuhan yang ada di sini, di alam ini khususnya. Mari kita berdampingan bersama-sama alam ini, kita jaga sehingga kelestarian lingkungan hidup ini kita sama-sama bisa menjaganya, tidak terjadi bencana, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Baru kita lihat di bawah kita ini harus kita lakukan karena apapun itu alam itu perlu kita bantu untuk bisa merestorasi sendiri ya. Artinya sebetulnya kalaupun tanpa kita bantu, tanpa penanaman, asalkan tanah itu kita biarkan untuk terjadi tumbuhan pembelekuran alami, kemudian tumbuh tanaman-tanaman pionir, sebetulnya bisa mampu tumbuh di bawah tegaan dan bernilai ekonomis tinggi. Misalnya ada kopi, ada kapulaga dan sebagainya, yang dia masih bisa bertahan hidup dan punya bisa menghasilkan yang bermanfaat bagi kita, tapi dia di bawah naungan, ayo kita pilih itu. Dan itu bisa kita kerjasamakan antara perhutani dengan kelompok masyarakat atau apapun, siapapun itu. Ya, tetapi semua harus dilakukan dengan ada kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan di dalam sebuah perjanjian kerjasama. Jadi itu mudah-mudahan sedikit yang kita lakukan pada hari ini akan bermanfaat besar, tidak hanya pada kita yang hidup saat ini, tapi juga generasi setelah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kejadian-kejadian semacam ini ya, longsor yang kemudian merusakkan infrastruktur yang sudah dibangun oleh masyarakat dan pemerintah ini tidak terjadi lagi, tidak terulang kembali ya. Dan kita berharap apa yang kita tanam ini juga nanti juga berhasil kemudian menghasilkan kondisi tanah yang mampu menahan erosi, mampu menahan air, sehingga air ketika hujan tanaman. Tanam. Bawa sini. banyak puasa dan kenyang ini. Banyak kolang kaling. Iya, Pak. Ini banyak aren mungkin camat ya. Betul. Dulu dari IPDN. tahun pinten Bu? Tahun keluarnya 2006, 2002 masuk. 2002 masuk ya. Foto-foto dulu nanti di depan anak izin Ibu. Ada jalan nggak bisa jalan nggak ini? Ada jalan nggak? Ada. Untuk anak saya. Dari bawah ya? Bareng-bareng ayo. Setelah ditanam pohon ini Pak, dalam arti karena ini reboisasi untuk ke depan sehingga tidak akan terjadi, dia menghindari terjadinya bencana. Jangan sampai ada bencana longsor, harapannya. Terus masyarakat juga ke depan senantiasa memelihara dan merawat alam ini, agar alam senantiasa bersahabat dengan kita semua. Kalau alam bersahabat, manusianya bersahabat, semua lingkungan jadi akan bersahabat dengan kita. Ya. Tapi kena Pak. Tapi namanya. Monggo.
Dijelaskan Pak kegiatan ini dan manfaatnya mungkin Pak Adem. Hari ini kita kegiatan penanaman pohon diinisiasi oleh Kodim 0701 Banyumas ya untuk melakukan kegiatan reboisasi penanaman pada lahan-lahan yang kritis, lahan masyarakat dan kita tanam dimanapun lah, baik di kawasan hutan maupun lahan masyarakat kita tanam dengan jenis-jenis yang memang bisa memperkuat tanah sehingga struktur tanah itu menjadi lebih baik, bisa menjaga konservasi tanah dan air. Untuk wilayah KPH Banyumas Barat sendiri ini termasuk diantaranya gitu Pak? Atau ya, di Banyumas Barat wilayah kita ada 55.000 hektar, kemudian ditanam pada tahun 2022 itu ada 409 hektar. Kemudian di tahun ini nanti 2023 kita akan menanam seluas 1.000 hektar gitu, di seluruh wilayah KPH Banyumas Barat. Jadi di sebagian besar wilayah kami ada di Kabupaten Cilacap dan sebagian lain di Kabupaten Banyumas. Oke. Ajak lalen kanggo sedulur kabeh nonton ning channel Nanang Ngapak.